ada pandangan bahwa badan peradilan sekalipun, apalagi kuasi ya, badan peradilan sekalipun terhadap produk-produk putusan itu memang betul ada pembatasan, itu kemudian tidak boleh didiskusikan, diperdebatkan, apalagi mendefend putusan. Jangankan terhadap putusan hakim yang bersangkutan, hakim lain pun tidak boleh diperlakukan oleh hakim yang lain sebagaimana hal-hal yang saya sampaikan tadi. Tapi nanti pada akhirnya terserah Bapak kalau tidak mau menjawab, karena ini krusial, perlu saya sampaikan di persidangan. Seandainya pun Bapak tidak mau menjawab, paling tidak sudah tercover di risalah sidang hari ini. Begini, kami tadi mencoba membaca putusan 135 sampai 141 itu Bapak. Sebenarnya saya ingin mencari pertimbangan hukum di mana sih pendapat DKPP berkaitan dengan sikapnya dalam menilai pendaftaran Prabowo Gibran itu, selain kemudian diamar menjatuhkan putusan sanksi-sanksi kepada teradu itu. Apakah bisa dijelaskan sebenarnya pada titik itu di mana bagaimana sikap DKPP itu saja sebenarnya? Apakah memberikan penilaian bahwa yang dilakukan oleh teradu itu sudah benar atau salah? Karena memang menjadi kewajiban semua hakim sebenarnya Bapak. Kita memang tidak boleh memperdebatkan, mendiskusikan dan sebagainya, apalagi mendefend tadi. Tapi ketika ada warga atau pencari keadilan khususnya menanyakan maksud daripada putusan itu wajib bagi hakim yang bersangkutan menjelaskan, sekedar menjelaskan, bukan mendiskusikan dan kemudian apalagi memperdebatkan. Itu pantang Pak. Mohon saya bisa diberikan penegasan, mungkin Pak Dewa bisa. Saya kira karena ini juga persidangan, saya kira juga Bapak bisa mendapatkan protek tidak akan melanggar kode etik itu. Karena yang membutuhkan adalah Mahkamah Konstitusi, sebuah badan peradilan juga. Silakan Pak. Silakan Pak Ketua. Silakan. Terima kasih Prof. Suhartoyo. Yang diperiksa di KPP dalam perkara aduan itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan. Kami hanya meriksa ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU ketika dia melakukan penanganan perkara itu. Putusan di KPP jelas ternyata ada pelanggaran etik. Tapi DKPP tidak membuat putusan hukum sah dan tidaknya pencalonan itu. Yang kita nilai ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Apa yang dilanggar oleh KPU? Semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami, Prof. Itu ada 2 poin paling tidak itu kan. Itu sudah kami tuangkan di dalam putusan kami. Jadi semata-mata adalah pelanggaran etik oleh KPU dalam menangani perkara dalam menerima pendaftaran Capres dan Cawapres. Sah dan tidaknya KPU memang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, itu kewajiban. Tapi dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi MK juga KPU harus memperhatikan tata cara, memperhatikan pedoman administrasinya harus diperhatikan agar tidak merugikan pihak lain. Tujuannya itu. Jadi yang kami periksa semata-mata etiknya KPU, tidak berkaitan dengan hukumnya.
Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Memang DKPP memberikan keterangannya di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini karena menurut DKPP bahwa KPU telah melanggar etik di dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka, sehingga DKPP ini membacakan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Nah, kita lihat teman-teman apa saja pelanggaran KPU yang diungkapkan oleh DKPP di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini. DKPP jelaskan putusan pelanggaran etik Ketua KPU terkait pencalonan Prabowo Gibran. Ya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dalam sidang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden PHPU Presiden tahun 2024 pada Jumat 5 April 2024. DKPP menjadi pemberi keterangan lain yang diperlukan Mahkamah untuk perkara nomor 1 PHPU Pres 2024 yang diajukan Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar, dan perkara nomor 2 PHPU Pres 2024 yang diajukan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Nah, Ketua DKPP Hedi Lugito, anggota DKPP 1 Dewa Kade Yarsa Raka Sandi serta anggota DKPP Muhammad Tio Aliansa menghadiri langsung persidangan di ruang sidang pleno MK Jakarta. Dalam pemaparannya, Hedi mengatakan DKPP memeriksa 4 perkara dengan teradu yang ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI yang berkaitan dengan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian dalam memeriksa perkara tersebut, DKPP berpegang teguh pada pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Semua tahapan sudah kita lalui, ujar Hedi di hadapan 8 hakim konstitusi. Nah, kemudian teman-teman, bahwa dia menuturkan 4 perkara dimaksud diregistrasi dengan perkara nomor 135, 136, 137, dan 141 PKE DKPP 2023. Kemudian putusan atas perkara-perkara tersebut telah diucapkan pada 5 Februari 2024 secara terbuka dan bisa disaksikan melalui YouTube. Bersama ini sudah kami lampirkan putusan yang untuk perkara 135, 136, 137, dan 141 sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Mohon untuk dipelajari, kata Hedi. Kemudian DKPP mendapatkan pertanyaan dari Hakim Konstitusi mengenai putusan pemberian sanksi peringatan keras lebih dari sekali kepada satu orang yang sama tetapi tidak berujung pada pemberhentian. Hedi mengatakan DKPP memeriksa dan memberi sanksi berdasarkan besaran derajat pelanggaran etik yang diadukan dan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan. Dalam 1 tahun, beberapa anggota penyelenggara pemilu diadukan ke DKPP bisa lebih dari 1 kali, bahkan 10-15 kali. Namun, tidak semua aduan terbukti sehingga DKPP melakukan rehabilitasi terhadap anggota penyelenggara pemilu yang diadukan. Di sisi lain, DKPP memberi sanksi peringatan keras hingga pemberhentian dari jabatan dan pemberhentian dari keanggotaan. Nah, bahkan ada putusan DKPP itu yang sangat keras, yang bersangkutan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya kalau pelanggarannya sangat berat, tutur Hedi. Nah, kemudian sementara terkait independensi penyelenggara pemilu, menurut Hedi terdapat aduan mengenai keberpihakan penyelenggara pemilu kepada peserta pemilu tertentu. Ada pula kasus penyelenggara pemilu yang terindikasi dengan kepengurusan partai politik.
Nah, sebelum menutup persidangan, Mahkamah mengesahkan bukti-bukti tambahan dari pemohon perkara nomor 1, pemohon perkara nomor 2, pihak termohon, pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Selain itu, Ketua MK Suhartoyo mengatakan para pihak dapat menyampaikan keterangan-keterangan yang belum disampaikan dalam persidangan, termasuk para pihak dapat merespon keterangan 4 menteri DKPP melalui kesimpulan. Kesimpulan tersebut diserahkan paling lambat kepada Mahkamah pada 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Para hakim menyepakati kita buka saja ruang untuk menyampaikan semacam kesimpulan, termasuk nanti merespon. Jadi para pihak juga boleh merespon apa yang disampaikan 4 kementerian tadi, termasuk DKPP dalam kesimpulan itu, tutur Suhartoyo. Nah, teman-teman, kemudian Suhartoyo juga menegaskan meskipun penyampaian kesimpulan belum pernah dilakukan pada sidang PHPU sebelumnya, hal tersebut bukan bentuk MK tidak konsisten melaksanakan peraturan MK atau PMK. Sebab kata Suhartoyo, dinamika penanganan PHPU Presiden tahun 2024 berbeda dengan PHPU Presiden sebelumnya. Mohon ini dipahami bukan merupakan semacam ketidakkonsistenan di PMK maupun apa yang sudah dijadikan pendiri Mahkamah pada penanganan Pilpres sebelumnya, karena memang dinamikanya berbeda juga untuk persidangan Pilpres hari ini, kata Suhartoyo. Nah, teman-teman, tentu keterangan-keterangan dari DKPP untuk memberikan atau menyampaikan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU di dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka merupakan satu bukti dan satu keterangan atau bahan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil satu keputusan apakah nantinya dilakukan pemilihan ulang atau tidak, atau juga ya tetap dilakukan atau diputuskan sesuai dengan keputusan KPU bahwa Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini. Dan tentu itu adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, dan kita percaya bahwa Mahkamah Konstitusi bisa memberikan keadilan bagi sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Terima kasih teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda tentang sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini yang telah berlangsung, dan tinggal menunggu putusan atau pembacaan putusan dari Mahkamah Konstitusi.